Kalau profit harum. Kalau loss haram. Gitu dia. Gimana trading hari ini? Profit. Gimana? Halal atau haram? Harum. Halo Sobat Trader, balik lagi di podcast AlGrafX Dollar bersama aku AlGrafX dan Bro Fatar. Halo. Juga ada Pak Budi ya seperti biasa. Oke, ini kita mau bahas apa ini? Bahas apa yang lagi viral sekarang Lagi ini, Bro? viral. Nah ini Bro, ada tadi aku juga udah mau mikiri soal ini nih, apa pembahasan. Kan masih banyak nih yang bilang forex itu judi. Oh, masih ada juga yang ngomong gitu. Masih ya? banyak Bro, masih banyak yang bilang forex itu judi. Nah dasarnya mereka itu bilang judi itu kan aku juga nggak ngerti Bro, ini kan bisnis. Itulah. Nah Kita tanya aja sama Pak Haji gimana. sama Pak Haji, silakan boleh. Ngomong udah entry. Udah lah, kita entry. Bentar udah profit, udah running profit, Bro. Oke. Udah running profit. Layar Sobat Trader. Oke, jadi kembali ke pembahasan ya. Jangan layer nanti C duluan. Kayak atau yang dibilang Bro Fatar mungkin nanti. Iya. Oke, jadi Pak Budi kita kembali ke pembahasan ya. Oke. Nah, untuk masalah orang yang bilang forex ini judi nih. Nah, aku kan juga nggak tahu nih maksudnya itu apa gitu kan. Kok dibilang judi padahal ini kan bisnis gitu kan. Oke. Nah, kalau menurut pandangan Pak Budi nih, itu beneran judi atau gimana? Jadi gini, forex ini sebetulnya bukan judi. Karena di sini kita sebelum melakukan transaksi jual beli, itu kan ada analisanya. Iya betul. Kita analisa dulu, ada beritanya yang mempengaruhi harga itu naik dan turun. Jadi ini bukan judi. Kalau judi itu kan tebak-tebakan. Iya. Contoh kayak judi bola, tebak-tebak skor ya kan. Kemudian ada yang game apa mata dadu itu. Iya. Oh ini yang secara umum aja lah yang Iya. yang banyak apa namanya? Domino apa? Domino. Iya Domino itu kan tuh. di apa tebak-tebak angka kan? Iya. Itu jelas judi tebak-tebakan. Kalau trading ya ada analisanya, ada teknikal, fundamental, ada berita. Ya kita masuk market kan berdasarkan analisa itu tadi. Jadi ya bukan saya rasa sih memang bukan judi. Memang murni trading itu ya jual beli. Gitu. Cuman kalau ada yang mengatakan ini judi dan oke, ini sobat ini dia nggak mau, pokoknya ini judi. Nah ya kalau dia menganggap trading itu judi ya inilah tempatnya judi. Berapapun uang yang mau didepositkan itu pasti diterima oleh market. Iya. Kalau si orang ini tadi menganggap bahwa trading ini judi gitu. Coba aja jual lah, satu pulau pun dijual, didepositkan pasti nerima. Bener nggak? Betul. Karena perputaran uangnya di market ini sangat besar. Gitu. Jadi kalau dikatakan judi tergantung bagaimana orang mengininya ya, cara berpikir, cara pandangnya masing-masing gitu. Kalau kita yang trading, ya ini bukan judi karena apa? Ada analisanya, teknikal, fundamental, ada dasar-dasar kenapa kita harus baik, kenapa kita harus sell. Berarti kan tergantung mereka si tradernya ini tadi kan. Gitu. Biasanya yang bilang judi itu biasanya nih satu keseringan loss, oke. keseringan Nah, MC. itu pun bisa ada. Duitnya udah habis, dibilang lah ini judi. Iya. Kalah terus aku. Itu yang pertama, Bro, keseringan MC. Yang kedua mungkin dia tak pernah trading dan tak tahu trading. Dibilanglah ini judi. Karena apa? Yang diperdagangkan itu wujudnya tak nampak. Ya betul ya. Itu alasan salah satunya tuh Bro. Apa yang dibeli katanya kayak gitu kan. Jadi kebanyakan sih yang bilang forex itu trading forex ataupun gold itu judi. Ya karena itu tadi, karena yang diperjualbelikan katanya sih nggak ada. Non fisik berarti. Non fisik. Nah, sekarang kalau misalkan nggak ada yang diperjualkan belikan sifatnya itu non fisik, gimana dengan pulsa, Bro? Pulsa Mana pula kan kalau nggak transfer nampak. uang. Nah, iya betul. Kayak m-banking gitu ya. Iya. Kan?
dikenakan biaya. Nah itu orang-orang sok tahu yang kayak gitu-gitu tuh. Kadang gua Pemahaman aja sih iya mungkin, sih. bro. Pemahaman masing-masing orang sih sebetulnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mentransfer uang, mengirim uang, biar nggak dibilang itu apa namanya, harus nampak fisiknya kan. Iya betul. Ngirim uang tuh misalnya saya mau kirim 100 juta, harus kelihatan uangnya berarti 100 juta. Nggak boleh transfer, nggak boleh pakai m-banking, nggak boleh internet banking. Dipaketkan. Nggak boleh, harus dipaketkan. Karena kalau m-banking kan nggak kelihatan uangnya. Itulah, Macam lah. itulah karena wujudnya nggak nampak itu tadi makanya dibilang judi. Kadang-kadang sok-sok tahu orang-orang, apalagi yang awam-awam ini kan. Terus, tapi dibandingkan orang bilang forex ini judi, lebih banyak lagi orang bilang forex ini riba, bro. Kadang konyol juga gitu ya kan. Ribanya di mana, bro? Riba karena ada keuntungan. Ada keuntungan. Dan mereka nggak tahu keuntungan yang didapat itu Dari mana? bukan hasil bunga. Iya betul. Kan hasil dari transaksi Karena ada kita. transaksi, ibaratnya bisa untung bisa rugi. Nah, Iya. keuntungannya itu banyak orang bilang, sebagian orang bilang itu kan riba. Gitu. Sementara Artinya kalau nggak ngerti semua konsep perdagangan berarti. Nah, nggak ngerti konsep perdagangan. Jadi kalau Iya, semua jual beli. perusahaan jasa itu mengambil untung, itu dikatakan riba juga. Nah, itu Ya. dia. Ya namanya perusahaan jasa pasti ambil untung dong. Ada biaya jasa yang harus dibayar. Ada biaya jasa yang harus dikeluarkan. Ya, banyak sih perusahaan jasa. Jadi kalau misalnya dia mengatakan forex ini riba karena ada keuntungan, ya seperti yang disampaikan tadi, kalau beli pulsa 10.000 harganya 12.000. Iya. Itu Wujudnya makanya. nggak terlihat kan? Nah itu makanya kan. Tapi ada selisih harganya kan? Harusnya pulsa 10.000 juga dong. 10.000 juga dong. Itulah. Jadi kan kalau kita nggak ada melakukan transaksi ya uang juga kan nggak bertambah nggak berkurang Nggak juga. bertambah, nggak berkurang. Jadi unsur ribanya itu di mana gitu Nah, kan? itu makanya kadang bro, kadang harus kita buka juga mindset warga-warga 62 ini bro. Plus 63. Plus 63. Kalau warga Indonesia udah sadar. Plus 63 yang belum. Plus 63. Yang seperti itu sering terjadi ya. Jadi saya juga mengalami gitu. Saya waktu itu ketemu. Nah ini bapak ini ya ahli sunnah wal jamaah lah. Gitu. Bukan wak yang kemarin itu kan Pak Bud? Bukan. Bukan yang diketemu di warung kopi Jadi itu. Kuat mana tuh bro? si bapak ini Yang dia, kepiting bukan kepiting. si bapak ini kebetulan dia waktu itu dia ngajar bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris. Nah, jadi pada saat ngobrol kita nawarin forex itu riba. Iya. Judi itu riba, nggak usah didekati jauhin, cari bisnis yang lain, cari aktivitas yang lain di luar forex ini. Jadi ribanya kenapa saya tanya. Nah, setelah beliau menjelaskan panjang kali lebar, Kali tinggi lagi. panjang kali lebar kali tinggi, Jadilah volume. jadilah volume. Ketemulah. Rupanya beliau ini dulu pernah trading. Nah, menarik di sini. Dulu pernah trading, awalnya profit. Modalnya sih waktu itu Dekatkan lagi coba Pak Budi. modalnya waktu itu sekitar 100 juta. Nah, Trading, profit. Begitu profit nggak di withdraw, ditambah lagi, digandakan uangnya. Jadi lebih besar dong modalnya. Begitu dia trading lagi, habis MC. Barulah dibilang ini judi, ini ada permainan. Dibilangnya Permainan broker. Nah, ada permainan broker. Kenapa Malah yang disalahkan itu harga di Wall Street itu bisa itu kan buatan manusia, itu bisa disetting-setting katanya gitu. Jadi kita ini yang nggak ngerti dibodoh-bodohin. Jadi dari situ saya mikirnya, oh karena rugi, barulah dia bilang ini judi. Kalau itu profit. Di awal kan dia profit malah di top up loh. Iya betul. Di top up. Oh Nah, iya gini. oke. Nah begitu dia top up, lot transaksinya dibesarkan, habis. Nah mungkin karena ya nggak tahu ya, atau profitnya kurang banyak, atau dia metodenya tradingnya layer, jadinya habis gitu. Modalnya sudah besar tapi habis. Nah, di situ dia berhenti, baru mengatakan ini judi. Dia sampai berpikir bahwa itu harga di Wall Street itu kan buatan manusia, itu kan bisa disetting-setting, ini permainan ini katanya gitu. Dari situ dia pensiun, dia menutup segala, pokoknya
kalau ada temen dia siapapun yang nawarin trading, dia langsung no, Langsung blacklist. langsung blacklist. Dari situ saya ngambil kesimpulan, berarti kalau kemarin itu untung, dia nggak bilang ini judi. Waktu sebelum dia masuk dia nggak berpikir ini judi ya. Sebelum deposit tuh, Sebelum deposit dia nggak berpikir Nggak ini judi. berpikir. Pada saat dia profit, dia juga nggak berpikir Nggak ini judi. berpikir. Nah, begitu ditambah modalnya, diperbesar lagi, Mm-mm. MC, barulah dibilang ini judi. pas profit dia mungkin mengucap dalam hati, Alhamdulillah. kayaknya inilah pintu rezeki. Kayaknya inilah petunjuk yang diberikan Tuhan, katanya gitu kan. Aduh. Rupanya pas los katanya kayaknya enggak lah. Aku tarik lagi kata-kata aku. Kadang itulah. Iya, banyak yang kayak gitu bro. Bilang forex ini judi, forex ini haram, Haram kayak gitu kan. Jadi, Dia ngomong riba. nah itu tadi. Nabungnya di bank konvensional. Iya bro, ada yang kayak gitu bro. Ada yang kayak gitu. Ngomong riba. Nah gitu. Tapi rumah riba. masih KPR. Ngomongin riba doang. Aduh. Sebenarnya, iya, gini deh. Itu mindset kolot sih kalau Sebetulnya aku bilang. dari Ustadz, ya saya sebut Ustadz Kondang lah di Pekanbaru ya kan. Siapa sih yang nggak tahu? Ustaz siapa Pak Bud? Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Ya, Ustadz Abdul Somad, sobat trader tuh juga pernah menjelaskan bahwa trading ini hukum trading boleh, tapi akadnya ini seperti apa? Yang penting kan sesuai dengan akadnya seperti apa, tidak melanggar kan gitu. Ya, kalau sudah yang disebut judi itu, yang disebut riba itu gimana sih? Kita jual beli, kalau akadnya sudah sah, ya nggak haram kan, nggak riba kan, kecuali kita tidak melakukan akad jual beli yang tidak sah. Contohnya gini, si yang punya modal dia ingin trading, dia belum ingin trading, tapi sudah ditransaksikan oleh pihak kedua, itu nggak sah dong. Iya betul. Iya kan? Tapi kalau yang punya duit sudah merestui, jadi oke, kita beli di harga sekian, kita jual di harga sekian, oke, sah berarti kan? Karena ada kesepakatan jual beli itu tadi, gitu. Jadi ya mungkin kalau yang tidak ada kesepakatan bisa dikatakan riba. Itu ada videonya Pak Budi? Adalah, coba searching aja. Soalnya kan di videonya ceramahnya Ustadz Somad itu kan sering dilakukan sesi tanya jawab tuh. Ya sobat-sobat trader boleh diklik aja deh di situ gitu. Seingat aku juga ada, tapi nanti mungkin di akhir video bisa kita putarkan. Bisa ditampilkan lah gitu. Yang dari Abdul Somad bisa Kita langsung aja pun nggak apa-apa nih. Coba aku buka dulu ya. Enggak, soalnya masih banyak yang mau kita bahas. Tentang perang Rusia Ukraina belum kita bahas lagi. Perang Rusia Ukraina kayaknya kita bawa di podcast malam ini. Nah, terus terkait ini juga kayaknya OPEC sekarang sudah memangkas produksi minyak ya kan. Jadi ya Apa judulnya itu Pak Budi? Pak ceramah Ustadz Somad di situ. Ceramah Halal haramnya forex ada di situ. Ustadz Abdul UAS Somad akhir sekolah. mengenai forex. Oke, nanti kita tampilkan ya. Hukum forex dalam Islam. Berarti kalau begitu Pak Bud udah mulai ada juga dari imam yang menghalalkan tentang trading forex. Berarti sebenarnya trading forex ini sah-sah aja. Sah-sah gitu aja ya kan? sebetulnya. Yang penting kesepakatannya itu tadi kan. Iya. Dan lagi pula forex ini udah lama bro. Bukan 1 tahun 2 tahun Iya, ini kan? trading Sebenarnya forex ini. ini kita harus ini makanya bro, harus kita kasih apa dulu orang ini bro. Ya sekarang kan zaman udah canggih. Udah digital. Udah digital semua gitu. Trading forex ini sudah lama, bukan setahun 2 tahun, udah beberapa puluh tahun yang lalu sudah ada trading forex ini. Jadi kalau misalnya trading forex ini haram, kenapa dilegalkan? Dan yang melakukan trading forex ini bukan cuma di Indonesia Pak Budi. Semuanya Semua negara ada trading forex. Trading bro. forex. Bahkan pun mungkin di Arab itu ada, mungkin ya. ada. Kan nggak mungkin cuma di Indonesia aja trading forex. Mungkin di negara-negara lain ya, kalau negara Amerika, Eropa sudah pasti ada.
negara Asia juga sudah banyak gitu. Bukan hal yang tabu sih sebenarnya untuk trading forex ini. Cuman kebanyakan itu dari data statistik ya, 90% mayoritas orang yang trading di forex itu rugi. Hanya beberapa persen aja yang profit. Mungkin dari situ mungkin diambil kesimpulan bahwasanya trading forex ini judi. Karena ada permainan gitu ya kan. Lah kalau memang ini judi, harusnya kan dari awal sudah dibikin undang-undang, udah status ilegal di Nah Indonesia itu kan. makanya bro, contohnya kayak judi-judi online yang lainnya kan harusnya udah ditutup kan. Itu makanya bro, cuma kenapa kok masih banyak yang beranggapan trading forex ini judi lah atau riba lah. Tuh. Karena mungkin belum paham aja mungkin. Oke, ini ya ada cuplikan dari Ustaz Abdul Somad. Ada berapa menit? 1 menit. Kita putar dulu bro. Boleh. Nanti kita tampilkan biar sobat trader nih sama yang belum mulai trading nih biar paham nih. Oke, Mau diputar sekarang? ini udah. Trading saham. Iya bener. Oke, jadi itu tadi ya sobat trader, cuplikan dari video Ustadz Abdul Somad. Jadi udah jelas nih ya, kalau forex itu bukan judi, bukan riba. Jadi jangan kalian bilang lagi kalau trading forex itu judi atau riba, ya. Tapi gini juga bro, kita bilang juga sama teman-teman ini, kalau belum yakin ya nggak usah terjun. Nah, nggak usah terjun juga di trading forex. Nah bisa dibilang judi bro, kan yang seperti udah dijelasin Pak Budi tadi. Kalau nggak ada dasar analisanya, Tebak-tebakan. nah tebak-tebakan. Jadinya Jadinya nggak, loss kan? jadinya nggak haram atau alam. Alam gitu. Bukan Pak Bud. Kalau profit harum, Harum. kalau loss haram. Gitu dia. Gimana trading hari ini? Profit gimana? Halal atau haram? Harum. Profit. Alhamdulillah. Harum. Astagfirullah. Kalau profit duitnya harum. Kalau loss duitnya haram. Macam lah, bro. Ya balik keyakinan masing-masing lah ya. Kalau aku bilang ya, kita juga nggak bisa memaksakan stigma orang yang mengatasnamakan bahwasanya forex itu judi. Ya mungkin keyakinan dia ataupun pengetahuan dia hanya sebatas itu gitu ya kan. Tapi yang udah bersifat universal, yang pemikirannya mungkin yang udah lebih terbuka atau punya pemikiran yang lain, ya mereka menganggap sah-sah aja karena ini memang perdagangan kan. Iya, itu makanya bro. Toh yang kita perjualbelikan misalnya emas, mata uang, di bank juga kalau misalnya kita tengok di Iya, Pala, ya kan, tempat money changer, Money itu changer, juga, iya, benar. itu juga sama gitu ya kan. Jadi Kita mau kemana-mana juga tukar duit kan? tukar duit. Kita keluar duit juga tukar duit. Ada selisih harga dong. Iya. Jadi yang selisih harga itu dikatakan riba. Gak ada. Ya, Kalau betul lah, Pak. teman-teman yang Yang lebih parahnya lagi Pak di luar Budi negeri, bilang ini judi, bilang ini riba, sementara dia juga ada yang dibilang bro Fatar tadi. Ada apa bro? KPR. Ngomongnya riba gitu kan, tapi nabung di bank konven. Nah, coba introspeksi dulu lah. Mana yang riba sebenarnya itu? Ngomongnya riba tapi mobilnya masih kredit. Udah jelas ini kita jual beli loh gitu. Dan zaman kan semakin maju, jadi semua yang bisa menghasilkan uang tuh bisa secara online gitu. Salah satunya di trading. Iya benar itu. Ya macam lah. Jadi kalau kita lihat lagi nih masalah judi halal atau haramnya udah selesai lah sebenarnya ya. Nggak perlu kita panjang kali lebar sih sebenarnya kita Iya, bahas ya kan. tergantung keyakinan masing-masing. Tergantung keyakinan Keyakinan- masing-masing. keyakinan dan Makanya pengetahuan. sebelum trading tuh berdoa dulu biar nggak banyak loss, terus ujung-ujungnya dibilang judi. Iya, Iya. keyakinan dan pengetahuan sih sebetulnya. Balik ke mentornya lagi ya kan. Atau Pasti profit Pak, Pasti pasti profit profit. katanya. Pas masuk loss, kamu bilang profit rupanya loss katanya kan. jelas nggak yang kamu tawarin ini? Heeh. Ya, atau enggak gambling ini enggak, judi ini enggak, bagus. Gambling. Iya Pak, marketnya begini Pak, kita analisa harganya naik, rupanya turun katanya. Yaudah, jadi gimana nih solusinya? Top up aja lagi Pak. Kita analisa lagi, kita recovery, kan, trading lagi. Gimana analisa kamu? Hari ini Pak marketnya turun, oke kita sell, rupanya naik. Ini udah 2 kali nih gitu. Terus gini bro, ada permasalahannya lagi, case-nya kayak gini Pak Budi. Nah, kenapa dia beranggapan ini judi atau apa? Karena saat dia entry kayak dia ini was-was gitu loh.
Nah, berarti ini kena di psikologis tadi. Jantungnya ini was-was gitu. Kalau sebenarnya ini memang nggak judi kan berarti kan ya udah dia santai-santai aja gitu kan. Tapi dia nggak bisa gitu. Dia jantungnya was-was gini-gini, berharap untung gini, takut rugi gini. Nah, itu kenapa dia bilangnya judi, Pak Budi? Ya karena kena di psikologis tadi sebetulnya sih. Itu makanya kan. Dia belum paham trading, dia langsung terjun tanpa pengetahuan yang mumpuni, Iya. langsung masuk terjun di real trading. Nah, akhirnya seperti itu. Psikologis kena, keuangan kena, ya berimbas ke semuanya sih sebetulnya jadinya kan. Itu makanya Pak Budi. Makanya sama kayak tadi Pak Budi terakhir tanya udah pernah trading, udah rupanya di broker sebelah. Terus yang lucunya lagi, kalau saya deposit 50 juta dapat berapa lot? Kok yang ditanya berapa lot? Kalau saya deposit 50 juta dapat berapa lot? Ini kawan ikut briefing nggak? Udah salah ngomongnya paling kuat lagi gitu kan. Kalau saya deposit 50 juta dapat berapa lot? Karena kayak gitulah kadang bro, banyak orang nggak paham. Satu udah nggak paham, ngomong paling kuat, diajari masuk kanan keluar kiri, nggak ada yang singgah gitu. Kalau ngomong gini pun dia udah nggak denger lagi. Malah yang dipikirkan yang berlento. Terus terjebak di awal bro, gampang tergiur itu tadi. Ya, iming profit itu tadi. Karena kan kalau mentor-mentor sebelah itu kan kalau ngomong soal profit, saya bisa terlalu di blow up. Nah, itu makanya bro. Besar-besarkan. Saya bisa menjadikan uang Bapak dari 50 juta menjadi 1 miliar. Banyak di YouTube bahkan nanti channelnya orang luar kayak gitu bro. How to, bagaimana cara saya membuat $100 menjadi $3.000. Itu berapa kali lipat kenaikannya itu kan? Banyak orang tergiur. Sama ini juga bro. Jangan kan broker luar bro, dari orang-orang luar. Yang dari lokal aja, yang kasus-kasusnya waktu Indra Ken sama Doni Salmanan. Doni Salmanan buat uang dia itu dari berapa itu ya? Dari $100 menjadi berapa itu? 100 juta kalau nggak salah itu. Nah itu kan jadinya kan judi jadinya. Nah itu makanya bro. Banyak orang berharap bisa seperti itu gitu. Padahal trading forex tuh nggak segampang itu. Dan ternyata ya memang platform dia judi bro. Iya, binary kan. Binary. Kita hanya memprediksi 1 menit ke depan harga ini akan naik atau turun. Kalau di forex yang future, kita bukan hanya menebak harga ini akan naik. Setelah kita memprediksi, oh harga ini akan naik. Naik sampai mana? Kan kayak gitu kan. Sampai mana dia ini naik? Nah itu bro. Bedanya kalau di future. Nah semenjak kejadian itu banyak yang bilang ini judi. Nah coba boleh Pak Budi atau Bro Fatar menjelaskan kayak perbedaan binary option ini gitu loh. Kita bahas lah di sini langsung aja. Binary option. Soal binary option. Yang aku tahu ya. Kalau binary option itu namanya juga binary kan. Binary itu kan 2. Kita cuman dikasih itu 2 opsi. Untuk tampilannya itu sama seperti forex bro. Iya. Semua pair forex, semua pair perdagangan yang ada di future itu ada juga di binary. Nah kalau di binary kita cuman disuguhkan pertanyaan harga akan naik atau turun. Terserah mau naik berapa, terserah mau turun berapa. Kalau tebakan kita benar, jadi misalnya kita pasang nih $10. Kalau tebakan kita benar, ini misalnya saya tebak naik nih, ternyata tebakan kita benar. Itu hitungan waktu. Hitungan waktu cuma 1 menit. Jadi perpindahan 1 candle, mereka pakai TF1M. Time frame 1M. Jadi kita memprediksi 1 menit ke depan ini harga akan naik atau turun. Misalnya saya tebak nih naik nih. Kalau saya pasang $10, saya betting $10, pasang taruhan $10. Kalau benar tebakan saya cuma dapat 80%. Hanya 80%. Hanya 80%. Berarti kalau $10 taruhan saya, $8 yang saya dapat. Rewardnya itu sama saya $8. Tapi kalau salah tebakan saya, $10 tuh hangus. Itu judi, pure itu judi. Kalau forex kan enggak. Iya. Kalau forex kita pasang 0,1 lot misalnya kayak gitu. Kalau benar prediksi kita naik 1 poin sekian dolar, naik 2 poin sekian dolar, 3 poin sekian dolar. TP kita kan bisa kita bikin panjang, bisa 10 poin, 20 poin, 30 poin. Resiko kita kan kita batasin. Misal kayak kemarin sempat kita bahas, resiko kita hanya 10 poin SL kita. Tapi TP saya 30 poin. Boleh nggak? Boleh. Resiko saya 10, reward saya, profit saya 30. Lebih besar reward. Nah, kalau di binary lu benar cuma 80% dibayar, 80 sampai 90%. Tapi kalau kalah
Dan Kalau kalah semua ditarik. Semua ditarik. Yang 10 dolar itu. Dan itu uangnya bukan masuk ke market yang real ya. Enggak. Ke mereka ya. Kalau binary itu lebih ke bandar, bro. Ke Jadi bandar, kita ya, melawan ya. bandar. Ah. Nah, dan time frame-nya juga dibatasi kan. 1 menit. 1 menit. Kita kan terserah. Kita mau analisa TFA 1, A4, daily, weekly. Bahkan ada teman kita yang monthly kan. Analisa monthly, eksekusi di M15 ada. Kalau ingat itu bro. Berarti enggak, maksudnya kan gini, kita bebas menganalisa gitu. Iya betul betul. Kalau binary itu kita nggak bisa menganalisa, hanya memprediksi ini naik atau turun. Tebak buah manggis. Tebak-tebak buah manggis, benar syukur, nggak benar Tapi ya kan udah. ada juga mentor binary itu pakai indikator, diajar, ada edukasinya juga Aduh, bro. sama lah bro, kayak misalnya di future ada juga Berarti mentornya. pencitraan. Bukan pencitraan, menyesatkan. Oke Jadi oke di oke binary oke, itu oke. ada banyak mentor. Di future, trader future seperti kita, itu juga banyak mentor. Mentor yang menyesatkan banyak, di future banyak, di binary lebih banyak lagi. Makanya kemarin tuh kita bahas Ah. pandai-pandai memilih mentor. Sama lah bro, misalnya di binary misalnya ada mentor yang mengatakan kayak yang bro bilang tadi, kayak Doni Salmanan itu, bagaimana merubah $100 menjadi 100 juta. Iya, Gitu ya. Sama kayak yang di future dengan menggunakan 3 EMA profit 99%. Ya sama. Pas di backtest ternyata nggak sampai segitu. Oh, enggak, belum jadi kita buat itu bro, backtest itu bro. Ntar Susun apa dulu? bukan kita susun Jadi- sebenarnya. Kita cari waktu yang tepat. Oke. Membahas untuk Nih membacktest. kalian tunggu nanti ya sobat trader, kita akan bahas tuntas 3 EMA export ya. Semua lah kita bahas, bro, termasuk metode yang kita gunakan. Jadi kita nggak usah tebang pilih. Iya Semua pasti. metode. Kayak kemarin saya lihat ada komentar yang membahas tentang RSI itu. Aku kadang bingung, bro. Nah ini nih kadang sering juga ini Pak Budi. Bingung, bukan bingung, mungkin misleading di masyarakat ya. Kamu pakai metode apa trading? Saya pakai RSI. RSI. RSI itu bukan metode. Itu Ini kan indikator. indikator. Pakai metode apa? RSI. Pakai metode apa? EMA, Exponential Moving Average. Itu bukan metode, itu indikator. Kadang aku bingung gitu. Indikator itu Sifatnya membantu kan. membantu dan itu terjadi setelah harga bergerak, Iya, setelah harga berjalan iya. baru terbentuk. Mungkin pun yang bilang 3 EMA profit 99% itu nggak tahu mungkin EMA itu kayak mana. Kok Misalnya kita menggunakan 3 EMA, yang EMA pertama itu 8, yang satu lagi EMA 21. EMA 21. Tahu nggak dia EMA 8 itu artinya apa? Mungkin pun dia tak tahu. MA moving average. Kalau aku pribadi ya, kalau saya pribadi nih Pak Bud, saya nggak tahu lah. Waktu saya belajar trading itu banyak indikator tuh. Mau EMA, mau Fibonacci, mau RSI, mau stokastik, mau MACD, semua ada. Bollinger Band semua ada. Layar monitor penuh, full. Harga tuh tak muncul. Semuanya indikator. Terakhir pusing sendiri. Pusing sendiri. Terus saya belajar gitu kan, saya belajar gitu ya kan. Oh iya ya, ini kan cuma indikator. Iya. Indikator, jadi nggak butuh sebenarnya kayak gitu-gitu gitu kan. Sekarang nggak ada lagi indikator, emang nggak ada. Saya cuma butuh pivot karena saya malas ngitung pivot hari ini berapa. Malah kita kan harus ngitung harga high low sama close-nya kan, open sama close rata-ratanya. Makanya saya paling cuma pakai pivot aja. Jadi supaya tahu harga indikator. Nah, kayak misalnya dibilang EMA 8. Tahu nggak sebenarnya teman-teman yang pakai MA itu, moving average itu, tahu nggak arti EMA 8 sebenarnya? Terus kenapa harus EMA 8 gitu? Kenapa nggak EMA 10? Kenapa nggak EMA 9? Kenapa nggak EMA 15 saja? Terus kenapa EMA-nya harus 3? Kenapa nggak 1 aja? Mungkin kombinasikan bro. Kan ada, kalau kita pakai indikator itu kan ada kayak kombinasi gitu bro. Kalau aku pribadi, Biar lebih meyakinkan lagi untuk entry gitu biar kan. teman-teman juga tahu nih ya, kita kasih tahu aja nih bro, kita bongkar aja. Moving average, rata-rata pergerakan. Moving average, Iya. rata-rata pergerakan. Jadi kalau misalnya dibilang EMA 8, itu berarti 8 candle ke belakang. Iya, 8 candle ke belakang. Ke belakang bro ya, bukan ke depan. Iya. Artinya indikator ini kan hanya membaca histori Setelah, yang sudah pernah terjadi, Iya. dibaca dia. Kita kan mau memprediksi masa depan ini, Bukan yang telah terjadi. bukan yang telah terjadi. Kalau yang telah terjadi tanpa EMA pun kita bisa lihat. Bisa. Nah, itu tadi makanya Bener sih. tadi Candle kan bisa kita lihat nih, candle indikator itu turun. tadi terbentuk dari harga yang
berjalan. Harga yang berjalan. Yang kita butuhkan itu harga ke depan. Prediksi harga ke depan. Harga ke depan. Jadi ini MA8 nih bro, ini MA21. MA8 di atas MA21. Trennya naik katanya. Kalau mau nge-sell, tunggu MA8 ini ke bawah. Pas sudah ke bawah bro, orang langsung sell. Habis itu merekah lagi. Ada kayak gitu? Ada. Makanya saya bilang MA itu harus kita backtest bro. Jangan dibilang Iya. ini Karena kan indikator ini kan kadang sering telat juga, bro. gini bro. Kalau indikator nih kayak mana saya bilang ya? Contohnya seperti ini. Saya batuk nih. Saya batuk. Ini mengindikasikan saya bahwa saya ini sakit. Ada yang bilang, oh si Patar itu TBC. Kenapa TBC? Iya dia batuk. Karena batuk. Itu hanya indikasi bro. Itulah indikator. Kita kan butuh konfirmasi. Benar nggak saya ini TBC? TBC, iya. Ya saya pergi ke dokter. Saya pergi ke lab. Ternyata pas pergi ke lab nggak ada kok TBC. Saya cek ke dokter spesialis paru, nggak kok, nggak kena TBC. Jadi saya batuk kan bukan karena TBC. Bisa aja saya keselak. Makanya saya batuk. Misalnya kayak gitu. Itulah indikasi tadi tuh bro. Indikator itu hanya indikasi, bukan konfirmasi. Indikasi ini kan bisa banyak bro. Makanya saya bilang, misalnya kita pakai Temprem H1 di gold. Emma bilang ini mau turun, Vibo bilang ini mau naik, RSI bilang ini sideways, Bollinger Band udah begini lagi. Kan bisa Sampai ada yang mereka kayak apa balet. balet kayak gitu. Namanya juga indikator ya kan bro. Sama kayak stokastik yang ada ada komen gitu Iya. ya kan. Kalau Padahal udah menunjukkan overbought, padahal dia masih jalan-jalan di atas level 80 itu. Kalau saya bilang ya, indikator ini cuman mungkin pun semua indikator ya. Indikator ini kan hanya memberikan indikasi. Iya. Dan mereka ini hanya membaca histori. Ya nggak bisa dong. Misalnya Emma tadi bilang ini trennya turun. Ini trennya turun nih. Iya. Turun, udah sampai di support masih dibilangnya turun. Ya kita kan kalau udah ada support, apalagi strong support, ini kan akan ada reversal nih. Emang bisa baca engulfing? Mana bisa? Itulah sih. Nah, itu penting tuh, bro. Itu penting. Karena Karena gini nih kan. Udah gini tadi tuh udah nge-sell, udah nggak mau nge-sell aja nih. Sell Pak, kenapa nge-sell? Udah bersilang ini. Rupanya muncul engulfing lagi. itu makanya bro, udah mau make bermacam-macam indikator, nggak ada kayaknya ini trading mau pakai indikator itu, ya udahlah fix ini judi kalau Terakhir yang loss tadi itu. Nah itu yang bilangnya judi. Karena dibilang indikator, padahal kan orang ini nggak paham indikator tuh maksudnya apa, Bu, tujuannya buat apa Kan gitu udah kan. jelas dibilang indikator, indikasi, Itu makanya kan bro. konfirmasi. Hanya mengindikasikan trennya lagi turun. Itu dia. Yang kita butuhkan konfirmasi. Karena kan kita kan memprediksi ke depan. Iya. Memprediksi ke depan. Indikator ini kan cuma bisa baca masa lalu. Kalau bisa ada indikator, nah itu yang tadi 3 EMA tuh seolah-olah bisa memprediksi sampai 99%. Berarti dia bisa memprediksi masa depan, bro. 99% ya. Apalagi ya. mainnya intraday. Intraday itu panjang bro, bukan scalping. Kalau scalping tuh kita trading pendek-pendek. Iya, Ini intraday, Ah. trading harian bisa diprediksi satu hari. Hari ini dari pagi, ini mau turun nih, analisa mau turun nih, satu hari ini akan turun. Satu hari candlenya bearish. Kan nggak mungkin. Terus emanya gini terus bro. Melengkung ke bawah terus. Apalagi dari atas ke bawah, siap-siap sell. Katanya gitu siap-siap kan. sell. Sell katanya gitu kan. Rupanya muncul engulfing, bullish engulfing. Udah crossing. Mereka lagi. Karena udah cross Udah tadi. crossing. Orang EMA yang pakai EMA kebanyakan kecilek di situ. Orang Medan bilang kecilek. Kalau crossing, mau crossing dari atas ke bawah berarti sell. Dari bawah ke atas berarti siap-siap buy. Ini crossing nih. Iya. Sibuk lah dia nge-sell ya kan. Rupanya mereka lagi. Layer lagi Pak, layer. Ini udah nganga gitu kan. Udah nganga dia kayak gini. Layer pula lagi di Kalau aku sih bro, kalau untuk pakai EMA, contohnya EMA settingan 200 lah, itu cuman untuk apa ya? tren. Untuk ngeliat tren aja bro. Iya, kalau misalnya gini lah bro, EMA 200 berarti kan 200 candle ke belakang gitu kan. Lebih ke tren gitu. Iya, lebih ke tren kan. Kalau aku pun kalau misalnya untuk tren bu, aduh, kita tengok time frame lebih besar kelihatannya trennya. Iya betul. A4 D1 kelihatan trennya naik atau turun. Iya, pakai mata telanjang aja pun nampak bro. Ini trennya turun. Kecuali candlenya tak ada, cuman ada moving average. Baru kita bilang itu trennya kan. Ini candlenya ada. Candle tuh ada, ngapain lagi kita pakai EMA? Cuma indikator aja itu. Atau kan bisa juga pakai garis trend line ya kan. Banyak bro, aduh nggak usah pakai trendline bro. Ibaratnya Lihat mata, dengan mata visual aja, Iya secara visual, visual. iya.
ini turun. Kan kelihatan dia garisnya tuh turun. Iya. Kalaupun dia ada naik, cuman buat base turun lagi. Oh, trennya turun. Berarti jangan ambil buy. Kecuali udah disupport kali ya kan. Iya, iya. Itu pun harus di strong support. Di strong support pula dia melingkar kayak gini. Nah, Di sell-nya lagi. jadi itu sobat trader. Jadi ya pahami indikator itu gitu. Ya sebenarnya bagus gitu kan. Cuma kan itu hanya indikasi. Strong support, Jangan salahkan. potongan. Nggak bener ini indikator ini Di sell. stokastik ini udah overbought, udah oversold, masih juga Di sell-nya harga. di lembah, buy-nya di bukit. Banyak di pucuk. Di pucuk itu kan dari bawah ke atas dia. Iya. Oh, ini mau ngebuy katanya. Udah di pucuk kali. Mau ngebuy nih katanya. Ini sampai ada yang bilang indikator 100% anti MC lah. Tak apa-apa lah bro. Kemarin bro. aku Sampai ada juga yang mau beli bro, 10 juta loh Beli dijual. apa? Indikator anti MC. Ingat Pak Budi masih tahu. Yang lucunya lagi indikatornya 10 juta. Depositnya 5 juta, $500. Masih mending $500, deposit $100. Cuman beli indikator. Ini banyak orang yang misleading di sini. Nah itu makanya itulah. Yang kita butuhkan tuh bukan indikasi, konfirmasi yang kita butuhkan. Nah itu dia. Indikasi itu cuman mengindikasikan, cuman masih secara umum gitu. Untuk mendapatkan konfirmasi, ya belajar. Nah itu dia. Jangan hanya ikut-ikutan. Nah ini ikutan. Banyak kok candle konfirmasi, itu bisa kita pelajari. Bisa. Banyak candle konfirmasi. Engulfing, Marbozu, banyak lah. Untuk teknik-teknik price action. Mungkin disitulah mungkin bro ya. Banyak mentor-mentor ini menjanjikan pakai indikator ini. Bukan indikator, dia bilangnya ini metode, padahal indikator ya kan. Pakai metode ini, profit sekian-sekian persen. Iya. Dicoba, tergiur ini si kawan tadi ya kan. Si kawan tadi tak paham sebenarnya, karena tergiur katanya untung 99%, masuk 100 juta bisa jadi 200 juta, ya kan. Masuklah gaek ini tadi ya kan, dicobanya lah pakai indikator itu, begini begitu, loss. Udah, ini judi. Nggak ada indikator-indikatoran katanya. Berarti indikator metode itu salah tuh, penipu. Karena ada unsur penipuan, fix ini judi. Itulah banyak lah. Kayak gitu. Banyak lah apa yang salah di trading. Jadi ujung-ujungnya mereka loss terus dibilang ini judi gitu. Nah itulah. Karena keterbatasannya tadi itu juga. Makanya pahami dulu, pelajari dulu teknikalnya itu seperti apa, baru. Ada juga. Jangan langsung menjas ini judi, apalah, banyak lah. Ada juga kayak kawan kita kan, dia belajar trading nggak mau, dia cuma mau invest saja, takin duit, dan yang mainin. Ada kawan kita kayak gitu, ujung-ujungnya loss. Udah loss dibilang lainnya judi. Aduh, aku nggak mau lagi aku trading ini. Judi ini katanya kayak gitu. Ada kan? Baru datang mentor sok pahlawan bro. Wah, rupanya rugi. juga. Makin nggak si kawan ini makin nggak trust lah. Jual bakso dia sekarang nih. Jual bakso. Ada nampak bro. Nggak tahu aku, katanya jual bakso katanya. Aduh. Cuman ya itulah, jadi kita juga sebagai mentor, kita luruskan juga lah sebenarnya nasabah nih ya kan. Iya. Baik terkait isu-isu halal haram atau judi tadi itu, sekaligus metode yang profitable lah sama nasabah gitu ya kan. Jangan kita janji-janji mengiming-imingkan atau mengucapkan, wah pakai ini pak bisa profit sekian persen, seolah-olah cetak duit tuh gampang bro. Seolah-olah di tangan dia tuh mesin cetak duit gitu. Tunggu pak, ini candlenya belum nyilang nih. Kalau udah nyilang kita sell atau kita buy. Nyilang barang tuh ya kan? Nyilang juga lah begini, mereka lagi. Bollinger Band kan sering juga kayak gitu bro. Bollinger Band udah ngerucut, dia tiba-tiba melebar. Iya. Terus ini bro, kayak stokastik ya kan. Udah overbought, udah di level 80. Betah jadi di situ di situ bro. Kalaupun diturun belum tembus level 80 tuh naik lagi. Atau di bawah gitu juga ya. Atau di bawah gitu juga. Mau di overbought, mau di oversold. Dari situlah aku belajar ternyata indikator ini nggak penting kali gitu. Iya, Bukan nggak penting ya. Hanya maksudnya membantu bro. itulah indikasi. Nah, contoh kayak kita mau lihat tren ya. Kalau misalkan butuh bantuan indikator juga, mata mereka ini nggak bisa ngeliat juga itu udah jelas turun, mau pakai indikator ya silakan kan. Kayaknya kalau tren ini bro udah jelas ya bro, dari candle Ya
Iya, Udah kalau jelas nih candle-nya dari bawah ke atas. Ini Udah kan jelas tuh tren tren naik. iya kan karena keyakinan orang itu tadi bro, naik nggak ini ya, trennya naik atau turun nggak, pakai indikatornya itu nggak masalah gitu kan, kayak EMA atau apa. Terakhir, Cuma jangan jadi patokan. terakhir di handphone ataupun di laptop mereka tuh jadi rame, kebanyakan indikator. Banyak bro, banyak. Ada juga mentor-mentor di contoh di dalam Telegram banyak juga kok bro, sampai full MetaTrader mereka bro, sampai full ada stokastik, parabolik, SAR, banyak lah. semua dipasang, tapi Semuanya. semuanya tetap minus. Hasilnya Kalau aku dulu aku yang memang banyak kali indikator penuh bro. Pokoknya semua indikator yang ada di handphone tuh yang disuguhkan sama MetaQuartz itu ada tuh di handphoneku. Aku searching juga di YouTube ya kan, EMA misalnya, EMA-nya berapa? Itu masih mending EMA-nya 3 bro. Kemarin EMA-nya 5 bro. EMA-nya 5, ada pernah aku tengok MA-nya itu sampai 5. 5 menyilang merekah lagi bro. Udah Bagus, kuncup bro. berkembang lagi dia. Bagus tuh bro. Jadi aku pikir Ada seninya bro, biar agak gimana gitu tampilan MetaTradernya gitu. aduh, Biar trading. Iya biar keren, trading kan seni. biar keren. Terakhir Aduh, trading nih cari dia yang duit, bro. bingung. Kalau yang mindset apa, trading itu seni bro. Hah? Seni, Itulah kadang kayak gitu. seni mempertahankan modal. Itulah kadang yang apa tuh yang jadinya misleading sama sobat-sobat trader di rumah sana. Bolak-balik MC, ganti mentor, ganti ini, ganti pialang, ganti Ganti, pialang. ganti mentor, dapat pula mentor-mentor yang sesat. disuruh bangun pagi, Suruh bangun lagi. subuh Pak open market. Open market jam berapa kata? Kayaknya jam 4 Pak. Jam 4? Jam 4 awak suruh aku bangun. Jam 4 subuh. Ya gitu Pak, kalau mau untung kayak gitu. Oke lah, aku coba nih jam 4. Bangun Bapak tuh jam 4 ya kan. Kok belum bergerak? Rupanya market belum buka. Market jam 4 belum buka katanya. Kata kawan tuh jam 4 belum buka. Di telepon lah marketingnya tadi, telepon nggak angkat. Besok paginya dibalas, sorry Pak, saya ketiduran. Macam lah. Oke, jadi udah jelas ya sobat trader, dan juga buat orang-orang yang belum kenal dunia trading, kalau trading itu bukan judi ataupun bukan nggak riba ya. Tadi juga udah kita perlihatkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Nah, jadi trading itu bisnis ya. Di sini kita berdagang, bertransaksi jual beli ya. Oke, buat sobat trader yang belum punya account trading, boleh daftar di broker lokal, tepatnya PT Menara apa tadi Mas Ucel. Nah, untuk perwakilannya di sini juga ada Pak Budi, boleh langsung hubungi aja, atau ke aku atau ke Bro Fatar juga bisa ya. Untuk kontak WhatsApp ada di deskripsi. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu. See you next time.